Halo semuanya, ini kita mau unboxing. Jadi ini kita kedatangan subwoofer baru dari punya audio. Ini ukurannya 18 in. Nah, untuk wattnya nanti tak bukakan dulu, nanti wattnya seperti apa. Jadi nanti teman-teman lihat. Nah, ini baru kita mau buka. Jadi nanti isinya seperti apa saya juga belum tahu. Secara watt dan juga nanti model dalamnya seperti apa. Jadi ini adalah jenisnya subwoofer aktif. Nah, jadi kita mau unboxing dulu. Nah, oke ya, teman-teman saksikan. Bukan sekarang. Ini sekarang kita akan unboxing, kita akan buka. Ini baru datang, baru masuk hari ini. Lanjut aja Pak. Iya. Mau Pak? Ada sprinter. Oh, masuk aja nggih. Langsung buka. Bagian yang kanan toh? Oke ya teman-teman, jadi ini modelnya seperti ini. Jadi ada pengamannya juga, angkatan. Ini namanya apa? Gabus ya? Gabus. Nah, busa, ada busanya. Loh, kualik toh Gus kayak Gus. Delon. Penyak toh. Ale masang. Oh, ora ada saring ngono ya. Nah, ini atur enggak, angkatan niki kelar oleh masang dek wingi. Nah, angkatan engko dibeneni kan iso. Dibalikin neh ro. Enggak, mesti dikasih sana aja. Nah, ini ya. Terus ini modelnya gede banget bro, 18 inci ya. Jadi ini bisa dikategorikan subwoofernya semi outdoor, 18 inci semi outdoor. Oke, sekarang teman-teman kita buka dulu plastiknya. Kita buka dulu plastiknya. Terus kita diangkat depan samping-samping ya. Mau tak coba ya, gabus ya. Oke ya, gede banget ya, sakmono lho bro. Mantap, 18 in. Subwoofer 18 in, subwoofer aktif ya. Atas, bawah, ojo dhuwur, lek dhuwur rasa mar kuat. Ngesor bawah sing dicukup. Oh, kleru. Iki diwalik nih. Ini kan ada pegangan nih. Nah, apa akan gini? Del. Oke, teman-teman, saya tak coba ya. Tinggi-tinggi. Nah. Gede pol, Bro. Wah, ngeri. Cuma kudune sing dibuka, ngesor. Nah, keliru soalnya yang dibuka atas. Ini benar ya, sih. Itu anu ya plastik ya. Yes dicepot ae marah yang dangi. Arep review nanti enggak kelihatan. Anu enek bukannya ra Gus, delon Gus. Kalau ini dia plastiknya modelnya nempel-nempel ya. Oh, alasian ya cutter ya Mas. Di cutter aja Mas. Plastik buah di cutter ya Mas. Nanti ditempeli lagi di side. Oke, teman-teman ya. Bukunya yang ra lagi bukunya. Oke ya, jadi ini jenisnya subwoofer aktif dari produknya HF Audio. Terus ini wis bener ya, bukunya sih tak delok ya. Sebelum nanti tak delok detailnya. Nah, bukan bukunya sih. Oh, di segel Pak ini. Oh, buka aja nggak apa-apa. Tak lihat di dalamnya. Jadi nanti ada speknya di dalamnya ya, teman-teman ya. Ini pindahan sih, Bud. Terusnya, Bud. Nah, tuh kan yang buri ra apa. Oke. Bukunya tak lihat dulu. Gus itu Bapak ya. Anu kamu masuk dulu. Nanti kamu undang ke sini lagi. Kamu delok no, printer apa yang dimaksud. Apa wih? Kabel power wis. Oh, kabel power itu sama depan. Ini Put, ceklon kameranya Put. Nah, ini tak bacanya dulu teman-teman ya. Ini speknya kayak apa? Speknya tak dulu Ini kartu garansi. Nah, terus ini tipe ya. Jadi nanti yang ini ASW 118A. Ini ASW 118A. Desainnya kayak gini ya. Jadi ini spesifikasi ini teman-teman ya. Yang ini yang 18 ya, model boxnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini desain boxnya kelihatan ya. Ini desain boxnya. Terus ini impedensinya yang 18 inci ini 1600 watt ya. Ini 1600 watt untuk RMS nya. Terus tegangan input tipenya kelas AB, line in nya XLR, line out nya XLR. Terus subwoofer lukisan aktif 15 atau 18 inci. Ini aktif. Untuk frekuensi responnya 35 Hz sampai dengan 120 Hz. Sensitifnya toleransi 102 dB. Untuk dB-nya. Ini buku manual booknya. Ini manual booknya teman-teman ya. Jadi ini produk-produknya HF Audio. Yang kemana kan kita yang 12 in. Kalau yang 12 inci itu dia lebih ke ini anu nih guys, model aktif ya. Kalau yang 12 inci dia lebih kegunaannya buat indoor teman-teman ya.
Tapi kalau yang aktif ini yang 18 ini dia lebih kegunaannya semi outdoor. Jadi bisa digunakan untuk semi outdoor itu teman-teman ya. Di sini juga ada spesifikasi. Ini tak lihatkan dulu buat teman-teman semuanya. Dari produknya HF Audio, Hardfine Audio ya, yang tipe ASW 118A. Dia untuk power ratingnya 1600 watt, single 18 inci. Jadi speakernya single 18 inci, sensitifnya 100,2 dB ya, impedansinya 4 ohm, voltnya 110, AC 2240, line in aux XLR, line in-nya, line outputnya XLR, frekuensinya respon 35 Hz sampai dengan 120 kHz. Berarti ini untuk maksimal sensitifnya 102 dB. Terus untuk maksimum powernya 1600 watt. Satu speaker. Wow, keren. Ini semi outdoor ya. Wow, di sini ada lubangnya. Terus di sini ada, kalau semuanya kita mau menumpuk menjadi speakernya 4. Ini ya, bisa dijadikan 2 speaker, 4 speaker subwoofer. Jadi ini semi outdoor. Grill depannya. Mantap grill depannya. Ini teman-teman ya. Ini grill depannya dari HF Audio. Sampingnya seperti ini. Cantik ya. Jadi ini memang semi outdoor teman-teman. Jadi bisa digunakan untuk outdoor. Terus sampingnya buat pegangannya juga ada. Ini buat pegangannya. Ini yang 15 inci. Kalau yang 12 inci kan nggak ada. Ini yang 18 inci. Ada pegangannya juga. Modelnya seperti ini, keren. Terus sekarang kita ke belakang ya. Nah, ini modelnya ada tekstur seratnya. Nah, tekstur serat seperti itu. Jadi sudah di finishing tekstur serat. Terus di bawah ada tombol power dan juga ada untuk input AC. Terus ini untuk heatsink, fan untuk heatsinknya, pendinginnya segede ini heatsinknya. Jadi heatsinknya gede. Terus untuk inputnya ada menggunakan LR seperti ini. Terus ada juga input yang LR gede, outputnya XLR juga. Jadi input XLR, outputnya juga XLR. Jadi seperti ini teman-teman. Ini untuk tombol volumenya. Terus ini ada untuk clip power maksimalnya juga ada. Untuk mengatur sensitifnya dibuat 80 Hz atau 125 Hz. Bisa kita atur low cut ya. Jadi dipotong 80 Hz berarti geler. Kalau jadi 125 Hz jadinya jeduk. Oke, ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah khusus saya buat unboxing buat teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang menginginkan subwoofer 18 inci versi semi outdoor. Nah, jadi bisa digunakan untuk semi outdoor seperti itu teman-teman. Gede ya, mantap. Jadi nanti ini atasnya bisa dikasih Apollo, itu bisa dikasih speaker yang produknya dari Verso, bisa juga Rockley dikasih atasnya, dikasih tripod, suaranya mesti mantep, borek ya, 18 inci. Ini mantap, keren. Ini sangat pantas kalau teman-teman digunakan untuk di cafe, terus digunakan untuk kebutuhan lain. Oke ya, sekarang tak cobanya teman-teman. Ini kita persiapan dulu. Nah, jadi ini sudah saya siapkan kabel power. Ini kabel powernya bawah nih, guys. Jadi nanti teman-teman ya, ini nanti saya mau coba khusus untuk subwoofer. Jadi saya tidak akan menambahkan speaker middle dan high. Jadi khusus untuk subwoofer. Sekarang tak cobanya dulu. Yang pertama teman-teman, kita pasangkan kabel power. Kamu dari sana ya, malah kita. Yang pertama kita pasangkan kabel powernya. Oke. Terus setelah itu dimasukkan ke sini. Nah, saya nyalakan dulu mode indikatornya ya. Nah, kelihatan loh indikatornya sudah nyala. Ini saya volumenya saya kecilkan semuanya. Low cut-nya saya buat off dulu. Jadi low cut-nya dibuat 80 Hz dulu. Ini ya, seperti ini. Terus teman-teman, ini nanti saya akan menggunakan jack XLR, jack Canon langsung ke speaker dari HP langsung bawa ibu. Nanti jacknya ini. Nah, jacknya menggunakan ini langsung ke speaker ya. Jadi ini LR. Nah, langsung saya hubungkan ke sini. Langsung saya hubungkan.
Coba teman-teman lihat. Nah, ini langsung ke sini. Nah, langsung ke sini. Oke, jadi nanti langsung ke HP. Bagus. Keren. Nah, Mas. Ada di dalam. Ada. Iya, masuk aja. Oh. Masih aja. Iya. Oh iya, di sini aja. Ya. Laptop apa? Yang dua kursi. Apa? Yang MD4 atau yang Celeron? Oh, masuk aja. Celeron masih ada gitu ya. Soalnya habis di mana-mana. Oh. Memang langka laptop. Jadi memang tinggal seadanya. Oke teman-teman ya. Jadi ini mau tak tes dulu untuk lagu subwoofer dangdut ya. Kita sedangnya subwoofer dangdut, teman-teman dengarkan. Nanti suaranya seperti apa. Oke, ini kita cobakan subwoofer dangdut. Oke, volume di sini ya. Di sini ada volume sama high cut. Jadi bisa dipotong menjadi frekuensinya berapa. Oh, ini sudah bunyi teman-teman ya. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa kalau mendengarkan pakai handset karena kita tidak menambahkan speaker mid sama hack. Jadi yang terekam hanya bass glare. Kalau di HP nggak bunyi. Kalau pakai teman-teman pakai handset nanti bunyi. Oke? Mantap. Nah, oke sekarang tak cobain teman-teman. Ini masih tak potong di frekuensi 80 Hz ya. Ini buat 80 Hz. Oh, sudah horeg ya, semuanya bergetar. Coba 120 Hz, 125. Jadi biar drumnya lebih masuk. Ini masih tak buat high low cut, dibuat ini tak buat 120. Sama 125. Ini 125, ini 125 ya. Jadi gitar bassnya band lebih kuat, nendang. Oke, sekarang dengarkan dari depan, pas. Dari depan pas. Nah, yuk. Yang teman-teman dengarkan prek-prek itu ini atap. Nah ini getar pol. Oh bisa ambiar ini atap. Pol. Ini baru satu box teman-teman ya. Dan ini belum menambah mixer. Ini masih langsung dari HP. HP langsung ke speaker.
teman-teman, itu tadi kita sudah dapat satu lagu. Nah, dan sekarang mau tak jelaskan ke teman-teman semuanya. Jadi ini tadi kenapa sih Mas kok seumpamanya teman-teman nggak menambahkan mixer? Nah, karena apa? Kita tidak menggunakan speaker middle. Contohnya bisa menggunakan produknya Apollo itu, kalau seumpamanya kita menggunakan speaker middle Apollo, bisa Verse dan lain-lain. Tapi ini tadi kita tidak menggunakan itu karena apa? Karena kita pengen benar-benar ngecek hasil daripada kualitas subwoofernya ini bagaimana, seperti itu. Jadi ini tadi sudah benar-benar kita cek hasilnya, ini langsung dari HP langsung kita hubungkan ke speaker tanpa menggunakan mixer, jadi menggunakan kabel LR. Jadi seperti itu, langsung kita masukkan speaker. Terus tadi untuk teman-teman lihat di sini ini frekuensinya saya buat 125 Hz, di sini juga 130 Hz ya, jadi hampir sama. Artinya kenapa sih kalau semuanya kita buat di bawah 100 Hz itu akan suaranya geler, jadi kayak suara gitar bass, gong itu. Jadi bassnya di drum itu kurang nendang, tapi kalau kita buat segini nendang lebih juga di drum itu ya. Jadi kalau drum itu sekitar segitu, kalau bass gitar itu sekitar 100 Hz ke bawah sini. Terus di sini juga bisa, kalau untuk gitar itu kita bisa buat di 80 Hz. Kalau seumpamanya untuk bass drum itu 125 Hz. Jadi biar masuk dua-duanya kita buat segitu, jadi suaranya lebih lengkap. Makanya hebatnya subwoofer aktif di sini salah satunya adalah frekuensinya itu sudah bisa kita atur sendiri seperti ini. Karakternya juga bisa kita atur dengan hal yang sangat simpel karena speakernya sudah aktif dengan dilengkapi crossovernya yang sudah aktif juga. Oke ya teman-teman, bisa dimengerti ya. Jadi seperti itu. Terus Pak, jadi printer udah di mana? Bapaknya kemana? Ngapain kok di sana? Ya kan di sini. Iya. Bapak. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita ngeceknya seperti itu. Jadi bedanya seperti itu. Terus kalau seumpamanya teman-teman menggunakan yang pasif itu butuhnya banyak. Nah, oh Pak, masih nenggo. Iya, urung guys. Oh ya, kalau seumpamanya teman-teman menggunakan pasif, nah itu harus power. Nah ini power yang dibutuhkan, salah satunya power yang seperti ini, power subwoofer. Terus kalau seumpamanya untuk mengatur frekuensinya, nah crossover nih bisa menggunakan yang ini, yang digital. Nah yang digital seperti ini bisa, harganya tapi lumayan mahal. Kalau yang murah itu yang crossover model nggak ada di sini, yang model analog, jadi bukan digital, jadi sudah model portable kayak gitu. Nah crossover yang harga di bawah 1 juta, tapi hasilnya ya mesti beda. Bagusnya yang digital teman-teman nanti bisa mengatur frekuensi sesuai dengan kesukaannya. Jadi ini buat ngatur frekuensinya. Terus kalau di sini ini adalah powernya. Jadi kalau teman-teman pakai pasif itu memang lebih banyak habisnya bro, seperti itu. Jadi kalau teman-teman menggunakan pasif itu yang dibutuhkan power, speaker, box itu pasti. Terus seperti ini harus menggunakan pemotong frekuensi, menggunakan delay mesh atau crossover. Tapi kalau teman-teman menggunakan aktif itu tinggal colok, sudah lengkap, tinggal pakai saja. Nah terus nanti keuntungannya apa sih? Nah keuntungannya tak jelaskan di sini. Oh di sini aja. Nah oke, terus keuntungannya teman-teman, kalau teman-teman menggunakan speaker aktif itu apa sih? Yang pertama efisien. Nah, efisien karena cukup satu box, tidak perlu ribet-ribet, cukup satu kabel power dan kabel input sudah bunyi subwoofer. Terus yang kedua frekuensinya, kalau dari pabrik itu biasanya sudah dipatenkan. Jadi contohnya frekuensinya mau kita buat segini itu memang sudah settingan dari sana, karena crossover dan power sudah settingannya. Terus speakernya juga sudah settingannya, jadi artinya sudah di reset berdasarkan pabriknya per merek, seperti itu. Contohnya HF Audio ya wis yang reset produknya HF Audio. Terus keuntungannya kalau pakai pasif, nah kalau tadi aktif, kalau pakai pasif apa sih? Yang pertama bisa custom, jadi speakernya bisa milih dewe, terus boxnya bisa milih sendiri, terus powernya bisa milih sendiri, terus
crossover bisa milih sendiri, cuma budgetnya lebih banyak, itu sudah pasti. Yang kedua, kalau pasif, kalau untuk outdoor memang harus pasif, karena kalau semuanya kena hujan biar lebih aman, itu yang pasti. Sebenarnya ada subwoofer aktif juga untuk outdoor, tapi harganya sangat mahal sekali, itu sudah pasti. Nah, tapi untuk keamanannya juga terkadang kita sendiri juga belum pasti, karena contohnya kalau semuanya terkena embun dia bagaimana, contohnya kalau hujan deras ya, itu kalau kena embun apakah dia nanti tetap masuk airnya apa tidak. Tapi kalau menggunakan pasif itu lebih aman, karena powernya di dewekne, speakernya di dewekne, itu kalau pasif. Jadi kalau teman-teman keuntungannya sendiri-sendiri. Kalau pasif untuk hajatan, untuk konser memang harus pasif, jadi lebih aman kalau ada hujan. Tapi kalau untuk semi outdoor, contohnya cafe, terus contohnya untuk manggung-manggung di area versi agak indoor lah, itu mending yang pakai aktif, jadi lebih simpel. Cukup dua speaker pasif yang pakai power untuk middle-nya dengan menggunakan dua speaker aktif subwoofer, atau juga bisa menggunakan dua speaker aktif middle, dua speaker aktif subwoofer, wis bisa, jadi lebih mudah. Jadi pasif, aktif itu ada keuntungannya sendiri-sendiri. Kalau yang pasif itu memang kita bisa lebih mengcustom sesuai dengan frekuensi apa, bisa kita atur menggunakan DLMS, dipotong frekuensi kayak piye iso, kayak jeduk-jeduk, nah kayak bisa, tergantung kita milih komponen speakernya sama power sama DLMS. Tapi kalau teman-teman digunakan untuk apa ya, digunakan untuk kegunaannya semi indoor, apalagi cafe itu yang pasti ya. Kalau cafe itu kan enaknya nggak ribet-ribet. Nah, jadi mungkin lebih baik menggunakan yang aktif subwoofer. Jadi cukup mixer subwoofer 2 sama middle-nya 2, gas wis bunyi. Simple tapi suaranya juga sudah enak. Itu kalau semuanya digunakan untuk semi outdoor seperti itu. Jadi makanya ini buat wawasan teman-teman semuanya juga yang belum mengerti tentang subwoofer aktif, apa sih bedanya sama pasif, seperti itu teman-teman. Jadi kalau pasif memang keuntungannya lebih banyak kalau semuanya kita gunakan untuk outdoor lapangan. Tapi kalau semi indoor, nah itu kalau saya lebih rekomen ke speaker aktif. Jadi nanti kita tinggal simple seperti itu. Tapi semua itu serba selera ya, karena memang semua orang seleranya beda-beda. Jadi teman-teman nggak bisa membantah seperti itu, seleranya beda-beda. Ada yang sukanya ini nyindir ini pasif ya ada, yang di dalam pakai aktif ada, outdoor pakai aktif juga ada, seleranya sendiri-sendiri dan semuanya ditentukan dengan budget masing-masing. Itu ya teman-teman ya. Itu review kita hari ini dari produknya HF Audio yang berapa tadi? Tipe lali aku. Blok sih. Ini dari produknya HF Audio, tipenya Sanjang lupa. Nah ini 18 inci. Nah seperti itu, ini memang sangat orek banget ya, getar banget, getarannya luar biasa. Jadi ini memang buat outdoor wis kuat intinya, karena speakernya 18 inci, untuk maksimal powernya 1600 watt di RMS nya. Jadi teman-teman seperti itu maksimum power, jadi bisa kita gas dengan mixer sampai dengan maksimum power 1600 watt 1 kali 18 inci. Memang mantap banget, sampai dengan sensitivity-nya 100,2 dB seperti itu. Oke teman-teman ya, itu review kata hari ini dari speaker subwoofer. Oh iya teman-teman, nah nanti teman-teman ini mau kita buatkan video kalau ini dipasangkan dengan Apollo, ini Apollo. Nah terus nanti kalau tak pasangkan dengan Apollo gimana, terus nanti mau tak pasangkan juga dengan Verso, nanti gimana suaranya teman-teman tunggu saja videonya yang pasti. Jadi nanti speaker ini mau tak gabungkan dengan speaker aktif untuk mid high-nya, pasti lebih mantap dong. Tunggu videonya, nantikan videonya. Nanti juga mau tak overpower buat outdoor, kalau sambungannya digunakan disambungkan dengan video dengan speaker yang lain, speaker Apollo bisa disandingkan, jadi buat vokal sama musiknya. Nanti di sini khususnya subwoofer. Terima kasih yang sudah menonton videonya, dan sampai jumpa lagi teman-teman. Tuliskan di komentar kalau mau konsultasi bisa. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.